Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Teti Erdianti dengan nomor PPG 2015 011 09924. Guru SD Negeri 1011997 Bandar Guguk, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran UKIN untuk memenuhi kegiatan UKIN PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Tema 5, Pahlawanku, subtema 1, Perjuangan para Pahlawan, pembelajaran 1. Berikut ini video pembelajaran dari saya. Mohon kritik dan sarannya agar kedepannya pembelajaran saya menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya anak-anak. Pagi, semangat. Ya, semangat semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Tetap semangat. Terus untuk tambah meningkatkan belajar kamu. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita mulai dengan membaca doa. Siapa yang memimpin doa pada hari ini? Saya menurut agama atau percayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Rafa. Tujuan kita berdoa pada hari ini adalah semoga pembelajaran kita ini berguna dan bermanfaat bagi kamu ke depannya nanti. Nah, sebelumnya siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Bagus, berarti semua hadir. Nah, sekarang untuk menambah semangat kamu belajar, Ibu akan memutarkan sebuah lagu nasional, yaitu lagu Halo Halo Bandung. Kita nyanyikan bersama. Silakan berdiri semuanya. Kita bersama. Non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Ayo, Bu. Cerita yang berdasarkan kenyataan. Ya Ali, cerita yang berdasarkan kenyataan. Apa contohnya Ali? Gajah Mada, Bu.
cerita Gajah Mada. Pada hari ini kita belajar tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawanku, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan memperhatikan video pembelajaran, kamu bisa mencari informasi baru dari pembelajaran tersebut dengan tepat, dan kemudian kamu mampu membuat ringkasan isi teks non-fiksi tadi dengan rinci. Kemudian kamu bisa mampu menganalisis keterkaitan sifat-sifat cahaya dengan kehidupan sehari-hari. Setelah memperhatikan video yang akan Ibu berikan nanti, kamu bisa membuat sebuah alat peraga sifat cahaya merambat lurus dan membuat laporannya ke depan kelas dengan rinci. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Berikutnya, Ibu punya sebuah gambar dan di depan Ibu juga ada sebuah benda untuk sebagai percobaan kita ini. Apa yang kamu lihat di depan? Nah, gelas air dan pulpen. Apa yang terlihat dari gelas air dan pulpen ini? Pulpen terlihat patah. Kenapa pulpen terlihat patah? Karena cahaya dapat dibiaskan. Ya benar, karena cahaya dapat dibiaskan. Ibu akan kasih bintang untuk Reza karena mampu menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, berikutnya sifat-sifat cahaya apa saja yang sudah kamu ketahui? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ayo, Rapa, apa Rapa? Cahaya menembus benda bening, Bu. Cahaya menembus benda bening. Apa contohnya? Cahaya matahari yang masuk melalui ruangan, melalui jendela. Ya, cahaya matahari yang masuk melalui jendela. Bagus, Ibu akan kasih bintang untuk Rapa karena bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Berikutnya, siapa lagi yang tahu? Saya, Bu. Ya, Gea, silakan Gea. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan. Contohnya apa, Gea? Ketika tidak bercermin. Ketika kita bercermin, nampaklah cahaya kita di situ. Nah, bagus. Ibu akan kasih bintang kepada Gea. Berikutnya, adakah sifat cahaya yang kamu ketahui lagi? Saya, Bu. Ya, Lena. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan. Apa contohnya, Lena? Kolam yang terlihat dangkal. Kolam yang terlihat dangkal. Bagus. Ibu akan kasih bintang untuk Lena karena telah memberikan jawaban. Berani menjawab. Berikutnya ada lagi. Saya, Bu. Merambat lurus. Cahaya dapat merambat lurus. Contohnya? Cahaya senter. Cahaya senter dia lurus mengarah ke depan. Bagus. Ibu akan kasih bintang untuk Janet. Nah, untuk memperjelas benarkah jawaban-jawaban kamu tadi, mari kita saksikan video berikut ini mengenai sifat cahaya. Apakah benar sifat cahaya yang sudah kamu katakan tadi? Sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Itu melalui percobaan ini ya adik-adik pada pembelajaran sebelumnya. Lalu sifat cahaya yang kedua, cahaya itu menembus benda bening. Nah, ini percobaan yang pernah kalian lakukan. Lalu yang ketiga, cahaya itu dapat dipantulkan. Ya, kalian juga pernah melakukannya. Yang keempat, sifat cahaya itu dapat dibiaskan. Contohnya seperti ini ya, gelas berisi air lalu dimasukkan pensilnya seperti bengkok atau seperti patah. Nah, itu berarti sifat cahaya bisa dibiaskan. Nah, itu tadi sifat-sifat cahaya yang sudah kamu katakan. Memang sebenarnya inilah sifat-sifat cahaya. Berikutnya kita akan masuk ke sebuah teks non-fiksi. Perhatikan teks non-fiksi berikut ini mengenai Raja Purnawarman. Perhatikan dan dengarkan baik-baik. Bagi segala raja, Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya,
ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu, sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di Tadi cerita non-fiksi mengenai Raja Purnawarman. Apa perjuangan yang telah dilakukan oleh Raja Purnawarman? Saya, Bu. Ayah, membuat saluran air. Bagus. Ibu akan kasih bintang kepada Angel karena sudah menjawab pertanyaan dari ibu. Berikutnya, Saya, Bu. Yalina Berani memimpin angkatan laut, Bu. berani memimpin angkatan laut. Berikutnya, ada yang lain? Saya, Bu. Ya, Resa. Selalu berjuang untuk rakyat. Selalu berjuang untuk rakyat. Ibu akan kasih bintang untuk keduanya karena sudah menjawab pertanyaan dari ibu. Lepas bintangnya. Nah, sekarang sikap kepahlawanan yang ada pada Raja Purnawarman. Saya, Bu. Ya, Dapia. Berani dan pantang menyerah memberantas kejahatan untuk keamanan rakyatnya. Ya, berani dan pantang menyerah untuk membela rakyatnya. Ibu akan kasih bintang kepada Dapia. Nah, sekarang ibu punya LKPD. Di ibu LKPD ini akan ibu bagikan kepada kamu. Di sini kamu akan menuliskan sebuah hasil percobaan. Sebelumnya, kamu akan memperhatikan percobaan yang akan ibu tampilkan di depan. Bagaimana cara membuat alat peraga cahaya merambat lurus. Perhatikan video berikut ini. Anak-anak, sekarang kita akan membuat sebuah alat peraga dari salah satu sifat-sifat cahaya, yaitu sifat cahaya merambat lurus. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu kardus, senter, kertas manila, kertas karton, lem, lakban, gunting, karter. Kertas karton yang sudah dipotong sesuai dengan bentuknya kita lem. Di bagian tengahnya. Perhatikan ya, supaya kamu nanti akan mengerti bagaimana Kita akan membuat lubang di tengahnya untuk meletakkan dua kotak yang tadi yang sudah kita lubangi. Nah, setelah kita buat lubang tadi, kita masukkan ke dalamnya. Peraganya sudah jadi. Nah, inilah alat peraga sifat cahaya merambat lurus. Nah, sekarang kita buktikan apakah benar cahaya merambat lurus. Kita ambil sebuah senter, kita lakukan percobaannya. Nah, lihat, kalau dia menembus sampai ke ujung,
Berarti cahaya itu benar merambat lurus. Nah, sudah terbukti kan anak-anak ibu yang hebat? Terima kasih. Selamat mencoba. Sudah mengerti? Sudah. Nah, kalau sudah mengerti, kemarin sudah Ibu perintahkan untuk membawa alat dan bahan untuk membuat alat peraga sifat cahaya merambat lurus. Apa alat peraga, alat dan bahan yang Ibu suruh kemarin? Gunting, lem, senter, cutter, ekster. Sudahkah kamu bawa pada hari ini? Tidak ada yang tertinggal? Nah, kalau sudah kamu bawa hari ini, silakan keluarkan ke atas meja alat dan bahan yang sudah Ibu suruh bawa kemarin. Kita akan membuat sebuah alat peraga cahaya merambat lurus untuk membuktikan benarkah bahwa sifat cahaya itu merambat lurus. Ibu akan membagikan LKPD ini hasil percobaan kamu tulis di lembar yang Ibu bagikan ini. Kamu jawab hasil percobaan kamu di kertas yang Ibu bagikan. Nah, membuat alat peraga ini kamu lakukan selama 20 menit. Kalau ada yang sulit, boleh ditanyakan kepada Ibu. Ini dikerjakan secara berkelompok, bekerja sama dengan teman kelompoknya. Ayo silakan kerjakan sekarang. Bu, bisa gini saya. Bu. Ayo bekerja. Bu. Ayo sama-sama bekerja. Ada yang menulis. Ini kamu mengekor. Ini dulu, terus dulu ini. Cerah aja lagi Pak. Cerah aja. Buat nanti. Ya. Nah, ini kamu menempel ini. Kalau ada kesulitan bisa ditanya kepada ibu ya. Di mana ada masalah? Apa itu? Ya, di lem tadi kan sudah ada lemnya. Oh, anak eksternya nggak ada?
Kalau ada masalah boleh bertanya kepada ibu ya. Ini dulu apa? Nanti dilem. Ini dia dilem dulu. Apa-apa lah. Caranya seperti ini ya. Sama koyak dari sini. Nah, ini agak lebar. Nah, buat bisa buat seperti ini. Nah, ini baru tempel yang sebelah sini ya. Koyak lagi nanti ya, dikoyak lagi tengahnya. Diatur lagi mana empelnya? Ini kan nampak ini. Nah, ya. Mata kelompok Gajah Mada sudah siap. Bisa digunting. Ini udah nggak apa-apa, yang ini aja nanti diapakan? Ditempel gini, nah dilapis gini aja udah. Udah diekster, baru nanti tempel dengan gambar pohon-pohonnya. Yang mana? Rumputnya boleh bisa dari sini. Udah diekster dulu. Kita ayo kita lengketkan dulu yang apa tadi, Lena. Udah nggak apa-apa, nanti kita lengketkan aja pakai ini. Nah, ini kan sudah bisa. Oke, ayo lengketkan lagi. Ya, ada masalah apa? Ini bikin aja gini, lalu diekster. Lalu ini juga diekster. Ini gimana? Ini dulu dilem dulu, Angel. Ini dilem dulu, mana kasih ini tadinya? Ini Bu. Nah, dibikin dulu Bu. Ya, ada masalah apa? Ini pegang dulu. Hector. Kalau sudah siap, diuji coba dulu. Diuji coba mana senternya? Kita uji coba. Dibuktikan dulu. Benarkah sifat cahaya itu merambat lurus? Gimana Palen? Coba dibuktikan dulu apakah sudah benar memang terbukti? Ya, oke, udah siap. Siap? Yang belum siap, Ibu kasih waktu 5 menit lagi supaya pekerjaan kamu selesai. Buat kemudian coba terlebih dahulu sebelum Ibu suruh presentasikan ke depan kelas. Dicoba di bangkunya masing-masing. Waktunya 5 menit lagi Bu kasih. Siap? Sudah. Kalau sudah siap, sampah-sampahnya dikumpulkan. Nanti dibuang ke tempat sampah. Setelah ini kita akan mempresentasikan satu-satu ke depan hasil karya kamu. Terbukti tidak benar
bahwa sifat cahaya itu merambat lurus. Sebelumnya tangan kamu yang kiri dan kanan sudah lemas, menggunting, menempel, mengelek. Jadi sekarang supaya untuk merilekskan tangan kamu dan badan kamu, kita adakan dulu ice breaking. Ayo semua berdiri. Semuanya berdiri. Berdiri untuk melakukan ice breaking. Ayo Rafa. Nah, sekarang kita lakukan ice breaking. Sudah tahu kan gimana caranya? Sudah. Gimana caranya? Kita akan mulai. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Tangan ditepuk. Buka tutup, buka tutup. Tangan di pinggang keok. Buka tutup, buka tutup. Tangan ditepuk. Buka tutup, buka tutup. Tangan di pinggang keok. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa, haha. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil menangis, hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil teriak, hore. Wah, sekarang tangannya udah rileks? Sudah. Ya, sudah rileks. Silakan duduk kembali ke bangkunya. Sekarang kamu akan mempresentasikan hasil karya kamu ke depan kelas. Siapa yang ibu sebut namanya itu yang mempresentasikan. Terlebih dahulu ada nggak yang mau duluan untuk mempresentasikan hasil karyanya ke depan kelas? Siapa yang mau terlebih dahulu? Ayo kelompok Jamin Ginting terlebih dahulu. Kelompok Jamin Ginting akan membuktikan alat peraganya ini benar atau tidak terbukti. Ayo silakan kelompok Jamin Ginting. Perkenalkan, kami dari kelompok Jamin Ginting ingin menghasilkan hasil karya kami. Ya, ayo silakan buktikan benar nggak hasil karya kamu terbukti. Ayo silakan. Ya, ayo. Gimana hasilnya? Gimana Depi? Ayo bacakan hasil karyanya jelas. Berdasarkan hasil dari percobaan terbukti bahwa cahaya dapat merambat lurus. Ya. Gimana pendapat kamu tentang hasil percobaan yang telah dilakukan oleh kelompok Jamin Ginting? Terbuktikah hasil percobaannya? Terbukti. Ya, terbukti. Beri dulu tepuk tangan kepada mereka semuanya. Ibu akan kasih bintang karena sudah bekerja keras. Karena sudah bekerja membuat sebuah alat peraga. Nah, silakan duduk kembali. Berikutnya, kelompok Gajah Mada. Ayo, kelompok Gajah Mada, persilakan ke depan membawa hasil karyanya. Kelompok Gajah Mada. Perkenalkan, kami dari kelompok Gajah Mada ingin mempresentasikan hasil karya kami. Ya, silakan. Siapa yang ingin mempraktekkan? Ya, ayo. Ayo silakan bacakan hasil dari percobaan yang kamu lakukan tadi. Berdasarkan hasil dari percobaan terbukti bahwa cahaya dapat merambat lurus. Ya, dari hasil karya mereka, bagaimana pendapat kamu? Gimana pendapat kelompok yang lain? Sudah terbuktikah hasil karya mereka? Sudah. Berarti terbukti bahwa hasil karya mereka bahwa cahaya
kasih bintang kepada mereka karena sudah bekerja. Silakan duduk dan beri tepuk tangan kepada teman-temannya. Kelompok Sisingamangaraja, ayo sekelompok Sisingamangaraja bawa hasil karyanya ke depan kelas. Silakan kelompok Sisingamangaraja. Kelompok Sisingamangaraja, silakan mempresentasikan hasil karyanya. Perkenalkan, kami dari kelompok Sisingamangaraja ingin mempresentasikan hasil karya kami. Ya, ayo silakan. Siapa yang ingin mempresentasikannya? Silakan Ali. Ya. Sudah? Ayo, siap. Gimana hasil dari percobaan tersebut? Cahaya senter dari depan rangkaian kardus yang sudah diberi lubang sejajar, cahaya dapat merambat luas. Ya. Gimana hasil karya kelompok Sisingamangaraja? Bagus karena dia tadi minta ibu. Percobaan dari kelompok Sisingamangaraja. Gimana kelompok yang lain? Ya, bagus. Berarti sudah terbukti. Ibu kasih bintang kepada kelompok Sisingamangaraja karena sudah bekerja. Ada yang sudah dapat bintangnya lebih dari 1. Nah, tepuk tangan dulu, silakan duduk. Dari pembelajaran kita pada hari ini, apa kesimpulan yang kita dapat? Siapa yang bisa menyimpulkan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, Pira, silakan Pira. Dari percobaan terbukti bahwa sifat cahaya itu merambat lurus. Ya, berikutnya. Ya, Bu. Ya, Putri. Cerita non-fiksi itu adalah cerita berdasarkan Ya. Ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah terbukti bahwa sifat cahaya itu merambat lurus. Fiksi itu merupakan teks yang berdasarkan kenyataan, seperti teks yang sudah kita baca tadi adalah teks tentang Raja Purnawarman. Nah, bagaimana perasaanmu belajar pada hari ini? Senang? Semangat? Bahagia? Sudah mengerti apa yang kita pelajari tadi? Sudah mengerti. Jadi sekarang Ibu punya lembar evaluasi yang kamu kerjakan selama 5 menit. Kamu kerjakan lembar evaluasi ini selama 5 menit. Nah, kerjakan selama 5 menit. Nah, udah siap? Ibu kasih waktunya 2 menit lagi. Setelah siap, kumpul ke depan kelas, 1 orang saja yang mengumpulkannya. Gimana Egi, udah siap Egi? Kalau sudah siap, tunggu temannya, kumpul 1 orang dari kelompoknya ke depan kelas. Sudah siap? Kumpulkan 1 orang dari kelompoknya ke depan kelas. Kumpul. Ayo, silakan kelompok Jamin Ginting kumpul dulu ke depan kelas. Kalau sudah siap. Kelompok Hasanuddin dan Sisingamangaraja.
Sudah siap semua? Ini akan Ibu nilai. Sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Simpan bukunya ke dalam tasnya masing-masing. Kemudian duduk yang rapi, biar kita berdoa sebelum pulang. Susun bukunya yang rapi. Pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan doa. Ayo, siapa yang bisa berdoa? Ya, Bu. Ali, ya Ali, silakan Ali pimpin doa. Sebelum pulang mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Ali. Nah, duduk yang rapi, biar kita pulang. Kelompok jamin dinding terlebih dahulu pulang. Hati-hati di jalan, langsung pulang ke rumahnya, jangan singgah ke manapun. Kelompok Gajah Mada.